Halo teman-teman, nama saya Calvin Maulana, saya dari SMA Negeri Sumatera Selatan dan di sini Calvin mau meresensi satu buku yang berjudul Dari Soekarno Sampai SBY. Nah, buku ini digarap oleh Profesor Dr. Cipta Lesmana MA. Buku ini juga diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama di Jakarta pada tahun 2009 untuk cetakan pertama. Nah, buku ini itu sebenarnya adalah buku garapan dari Profesor Cipta yang dimana menceritakan tentang pola komunikasi dan juga beberapa hal yang mencakup dari Presiden Soekarno sampai Presiden SBY. Dari mana informasinya didapat? Nah, dijelaskan di buku kalau informasi ini didapat dari informan atau orang-orang dekat ataupun orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan beliau terkait. Contohnya seperti ajudan, staf istana dan juga beberapa orang yang tentu pernah berkomunikasi langsung dengan presiden-presiden tersebut. Salah satunya adalah ajudan dari Soekarno, ajudan dari SBY, ajudan dari Abdurrahman Wahid, Megawati, ajudan dari Habibie dan juga Soeharto. Nah, beberapa hal yang dijelaskan di dalam buku ini merupakan pola komunikasi dan juga hal-hal yang krusial mengenai presiden-presiden tersebut, seperti bagaimana temperamental mereka, bagaimana cara mereka berdebat, dan apa hal-hal yang disukai mereka saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Tentu komunikasi itu penting bagi mereka, dan setiap presiden pasti memiliki gaya dan juga ciri khasnya masing-masing dalam komunikasi. Yang di sini dijelaskan dalam bab Soekarno, jika Soekarno itu suka mengulang-ulang kata dalam pidatonya. Pengulangan kata ini dapat membuat pidato-pidato Soekarno itu menjadi lebih terkesan lama. Yang dari awal pidato Soekarno itu dapat berdurasi 1 jam, itu dapat menjadi 1 jam 45 menit. Cukup buang-buang waktu dan juga artinya tetaplah sama. Namun itu adalah ciri khas dan juga keunikan tersendiri dari Bapak Presiden Soekarno. Dan Habibie merupakan orang yang sangat suka berdebat. Contohnya dalam sidang parlemen dan juga dengan menteri-menterinya sebelum pelepasan Timur Timur, Habibie memiliki rasa yang ingin berdebat yang sangat besar dengan jajaran menterinya. Kenapa? Karena dijelaskan dari buku dan juga ciri khas kebahasaan dalam buku ini, jika penceritaan ataupun moral pesan itu dituliskan dengan tanda kutip yang sangat besar. Ciri khas penulisan dalam buku ini juga bersifat abstrak yang bisa mencakup dari pengertian, tiba-tiba ke dialog, dan juga tiba-tiba mencakup beberapa hal yang mungkin langsung melenceng dari topik. Namun pada akhir kalimat ataupun pada akhir teks itu dapat menjadi konklusi yang merupakan hal yang bersangkutan satu sama lain. Nah, di sini sedikit dijelaskan tentang apa yang terjadi pada presiden, isu-isu kelam yang terjadi pada saat masa pemerintahan presiden tersebut, dan beberapa hal yang mungkin itu jarang diketahui oleh orang-orang lainnya karena komunikasi dari penulis dan orang-orang terdekat dari presiden-presiden tersebut merupakan hal yang benar-benar bersifat rahasia. Oleh karena itu, informasi yang seharusnya tidak kita ketahui itu mungkin ada dalam buku ini. Hal-hal yang mencakup kepentingan negara, hal-hal yang mencakup krusial masalah, dan juga bagaimana problem solver yang digunakan oleh presiden-presiden terkemuka itu dijelaskan dengan secara detail dalam buku ini. Itu juga dapat menggambarkan bagaimana presiden kita berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya, bukan dengan lawan bicara ataupun lawan debatnya saja, namun mereka juga memiliki cara yang berbeda untuk melakukan suatu instruksi dengan bawahan-bawahannya, seperti Soekarno yang lebih belak-belakan, Soeharto yang lebih menyukai kode-kode, sama halnya dengan SBY. Ya, teruntuk jadi mereka juga merupakan purnawirawan dari TNI Indonesia. Jadi mereka memiliki jiwa militer yang sangat kuat. Mungkin cukup di sini resensi dari Calvin Maulana. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di resensi buku selanjutnya.